jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian bintang Gemini ya. Temanya adalah yang merindukanmu ya, yang betul-betul sangat-sangat merindukanmu Gemini ya. Dan maaf agak sedikit berisik ya, dikarenakan si bocil lagi berenang ya. Semoga suara saya bisa terdengar jelas ya. Ya seperti gitu ya. Nanti kita lihat sesuai dengan energi kartu tarot, situasi dan kondisi mereka yang terkoneksi dengan kamu. Tetapi sebelum kita mulai, jangan lupa di like, comment, subscribe channel ini agar ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian ya. Dan jangan percaya 100% tarot, ini hanya sebuah games ya. Dan walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi, sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi, bisa menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist, semua sudah tertera di situ, tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan. Oke, kita langsung saja untuk kamu Gemini, berikan energi kamu sambil fokus pada kartu, sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya. Inilah energi dari kalian bintang Gemini. Seseorang yang merindukanmu, siapakah yang betul-betul sangat-sangat rindu padamu? Gemini. Dan jangan lupa juga di like, comment, subscribe channel baru saya Ica Tarot WS Indo, supaya kalian tidak ketinggalan mendengarkan readingan-readingan terbaru dari saya ya. Oke. Kita lihat Gemini, siapakah yang betul-betul lagi rindu padamu? Saya lihat di sini sosoknya bijaksana ya. Agak sedikit lebih tua darimu ya, mungkin sekarang kondisinya dia lagi kerja ya, ataupun mungkin kondisinya dia masih sekolah ya. Ada beberapa saya lihat di sini, kalau sekolah berarti ada jarak ya, entah juga kerja jarak, berarti mungkin kamu di kota A, dia di kota B, atau negara A negara B ya, kamu bisa menyesuaikan saja. Kalaupun ini terjadi pada kamu berarti energi kamu, kalau tidak berarti energi yang lainnya ya, karena saya terkoneksi dari energi general para Gemini, jadi energi banyak Gemini. Kamu ambil saja sesuai dengan yang kamu rasakan saat ini. Dan bisa juga vice versa, bisa terjadi di diri kamu ataukah di diri orang yang terkoneksi dengan kamu ya. Kamu bisa menyesuaikan juga. Oke, kita lanjut lagi. Ada hubungan LDR ya. Saya lihat di sini entah kamu entah dia yang merasa sibuk ya, sehingga mengabaikan dia ya, ataupun mungkin dia yang terlalu sibuk sehingga dia harus memilih apakah bekerja ataukah kamu. Ada pilihan, ada yang harus dikorbankan, yaitu apakah kamu waktu untuk kamu ataukah waktu untuk kerjaan. Saya lihat di sini memang dia tidak di rumah ya. Dia sebenarnya tuh ingin sekali beristirahat. Dia lelah sebenarnya ya, ingin beristirahat bersamamu, mencintaimu, romantisan bersamamu ya. Berdua aja bersamamu dia sudah tenang. Cuman situasi dan kondisi ini yang agak sedikit tidak memungkinkan ya, dikarenakan ya itu tadi ya, dia sibuk ya. Adapun perbedaan agama, usia, budaya, bangsa yang membuat kalian agak sedikit mungkin hubungan kalian agak sedikit rumit ya, sehingga mau tidak mau harus mengambil keputusan yang bijaksana dalam memilih gitu, ataupun mungkin kondisinya ya pokoknya intinya saya lihat di sini dia dengan kamu itu sebenarnya sayang ya, karena di sini kan ada pasangan ya, entah pacar entah suami yang ya, kalau masih pacaran berarti belum dapat restu dari orang tua. Kalau suami saya lihat di sini ungkapan sayang dia adalah bekerja ya. Jadi kamu jangan berpikir wah dia sudah nggak sayang saya, dia sudah nggak romantis lagi ya. Sebenarnya dia rindu sayang kamu, cuman kan itu tadi saya bilang ada pengorbanan, ada yang harus dikorbankan, ada pilihan, dan pilihannya adalah bertanggung jawab akan keluarga. Ini kalau sudah nikah ya, jadi hidupnya itu untuk kerja gitu ya. Jadi jangan kamu berpikir wah mungkin dia sudah nggak cinta saya, dia sudah mempunyai yang lainnya ya, padahal sebenarnya tidak ya. Ungkapan cinta adalah tanggung jawab ya menurut dia. Jadi ya seperti gitu, walaupun memang dia juga sayang kamu, rindu serindunya, artinya nggak bisa tertahankan lagi, karena saya lihat di sini ada ya yang bertengkar juga, masalah-masalah kecil ya, masih childish juga. Saya lihat di sini pasangan kamu ini agak sedikit
membuat pusing juga ya, ataupun dia yang membuat kamu pusing, ataupun kamu yang membuat dia pusing, mirip-mirip energinya ya. Kamu bisa menyesuaikan dikarenakan sama-sama saling ingin memperjuangkan ego masing-masing ya, mengedepankan ego masing-masing ya, tidak mau berjuang untuk kepentingan bersama, tapi masih harus begini karena mau membentuk dirinya sama seperti dirinya gitu, membentuk diri kamu sama seperti dirinya, jadi harus kayak gini gitu ya. Jadi terkadang Gemini tertekan, dia pun tertekan karena ada diskomunikasi juga, intervensi dari orang luar ya, terutama keluarga ataupun sahabat yang mungkin agak sedikit bikin kamu marah, cemburu ya, banyak kabar-kabar burung yang gak jelas. Nah ini yang mempengaruhi hubungan kalian. Jadi seperti gitu ya. Ya dia sayang kamu ya, walaupun mungkin kondisinya kalau seandainya ini sudah putus ya, mantan kamu, saya lihat di sini dia mau kembali. Dan ya setidaknya kalau kamu mengizinkan dan memberikan kesempatan dia ya. Tetapi kalau tidak ya sudah, dia juga nggak bisa paksa, karena memang saya lihat juga kalau mantan ini dia mungkin baru putus, ataupun mungkin kondisinya ya dia tahu bahwa kalian Gemini yang terbaik ya, kamu tulus, ikhlas, dan memang mencintai dia apa adanya, dia tahu itu. Cuman kalau pasangan ini ada beberapa yang mantan ya, ada beberapa karena kesepian ya, mau putus ya, apa dibilangnya, mau datang kepada kamu karena kesepian, modus aja sebenarnya. Cuman ada juga yang memang mau betul-betul mau ke kamu ya. Tetapi saya lihat di sini untuk mantan Gemini nggak terlalu fokus ya, karena ya sudah, Gemini itu ibaratkan sudah memaafkan, tetapi untuk melupakan susah ya. Betul kan Gemini? Coba kalian ketik di kolom komentar ya. Agak ya sudah memaafkan, tapi untuk melupakan hal-hal yang menyakitkan itu agak sedikit, ibaratkan kita sudah tutup buku, buka buku atau buka lembaran lama lagi ya. Trauma aja, makanya lebih menjaga jarak ya. Dan kalaupun pasangan ya lebih lebih mengimbangi aja. Saya lihat di sini kalau pasangan ya cinta dewasa ya, tidak mau nego-nego, tetapi juga ya masih mempunyai prinsip gitu ya. Walaupun mungkin kesepian, tetapi dia tahu bahwa uh, yang terbaik lah yang dia lakukan gitu ya. Dan dia minta kepada kamu untuk bisa lebih mensupport dia. Dan orang-orang berikutnya yang mencintai kamu atau merindukan kamu, saya lihat di sini anak kamu ya. Ada beberapa dari kalian yang mungkin kondisinya belum mempunyai anak. Saya lihat di sini ya, kamu merindukan anak ya. Ini dalam tanda kutip ya. Bicara anak soalnya ya. Jadi kalau seandainya kamu belum mempunyai anak, merindukan anak. Kalau kamu sudah mempunyai anak, berarti mungkin kamu jauh, ataupun mungkin anak kamu yang merindukan kamu. Kamu bisa menyesuaikan. Ini entah anak dalam artian anak kamu jauh di seberang, merantau ya, ataupun mungkin anak kamu dari rantau yang rindu akan kamu, ataupun mungkin anak kamu yang masih kecil ya, karena kita bicara anak ini kan dalam tanda kutip global ya, versinya banyak ya. Jadi kamu mungkin terlalu sibuk kalau anak kamu masih kecil ya. Dia butuh kasih sayang orang tua yang betul-betul maksimal. Mungkin kamu single parent ya, harus membagi waktu antara karir diri kamu dan anak, sehingga ya itu sama seperti tadi ya, harus ada pilihan. Mau tidak mau harus ada yang dikorbankan ya. Ya kamu mencari nafkah, otomatis anak kamu juga, waktu bersama anak kamu atau waktu untuk diri kamu sendiri pun nggak ada gitu, karena kamu fokus di karir ya. Tetapi ya mungkin ke depan harus bisa lebih memanage waktu, supaya tidak ada yang merasa disia-siakan ya, ditelantarkan. Dia merasa ditelantarkan, walaupun mungkin kamu tidak menelantarkan dia, tidak bermaksud ya, tetapi ya itu yang tadi saya bilang, waktu kan tidak cukup-cukup. Jadi ya mungkin ke depan harus bisa lebih memanage waktu, karena waktunya sedikit ya, kamu harus pintar-pintar untuk bisa mengatur waktu itu. Jangan terlalu sibuk, ingat waktu tidak akan terulang kembali. Jangan sampai anak kamu sudah besar, baru kamu mau peluk-peluk dia sudah gak mau ya. Karena kalau anak sudah besar ya kan dengan dunianya sendiri kan. Kalau anak sudah besar itu sudah ya mendapatkan, mau dipeluk dengan cintanya, bukan mau dipeluk dengan orang tuanya lagi ya. Orang tua hanya mengarahkan, membimbing. Nah itu ada masanya. Jadi mungkin sekarang kondisinya anak kamu lagi rewel-rewelnya, bawel-bawelnya, terus cengeng apa ya, itu nikmati. Itu proses ya. Karena dia nggak akan begitu terus ya. Ada pun yang saya lihat di sini pusing, stres, urus anak sendiri, pasangannya nggak tahu kemana, nggak jelas ya. Ada beberapa yang merasa kecewa, merasa sendiri, sakit hati, capek sendiri, lelah sendiri. Nikmati aja prosesnya ya.
Ingat, apa yang kamu tabur itu yang kamu tuai ke depannya ya. Jadi selalu berpikir positif, jangan merasa tidak nyaman, jangan merasa beban hati ya. Harus nikmati. Apalagi kita bicara anak ini kan proses. Selama kamu mendidik dia baik, dia akan menjadi manusia yang baik ke depannya ya. Kalau kamu salah didik ya berarti nanti kamu yang dipersulit. Seperti gitu ya. Ataupun mungkin kondisinya kamu terlalu keras pada anak kamu ini, kalau orang versi dewasa ya. Akhirnya anak kamu minggat pergi ke yang lain ya, tempat lain, mungkin dia merantau ataupun mungkin dia lari dari rumah. Nah ini karena didikan terlalu keras ya. Orang tua rindu, ataupun ya kalau kamu dari sisi orang tua berarti anak kamu rindu orang tua yang hangat, orang tua yang nyaman. Kalaupun seandainya kamu dari sisi dari sisi orang tua, ya anak kamu rindu ya. Tapi kalau seandainya kamu dari sisi anak, orang tua ingin kamu kembali, jangan keras hati. Kamu harus bisa mengerti akan orang tua, karena orang tua itu maksudnya baik. Mungkin ada cara-cara yang salah, yang tidak berkenan di hati, ya saling memaafkan, saling memberi maaf juga, saling menerima maaf. Jangan terlalu keras hati ya. Kalaupun mungkin kamu di daerah lain ya, kamu pulang dong ya, silaturahmi ya, mudik gitu. Ataupun mungkin kemarin ada hari raya kamu nggak dapat ini ya, nggak dapat cuti, ataupun mungkin kondisinya tiketnya habis, atau memang kamu ya sibuk ya, mungkin harus bisa ambil cuti gitu ke depannya supaya bisa berkumpul lagi bersama keluarga. Karena saya di sini orang tua kamu ataupun orang yang dituakan ya, kamu bisa menyesuaikan, yang merindukan, wah sudah lama nggak jumpa gitu ya. Jadi harus bisa ya meluangkan waktu juga ya, supaya jangan sampai orang tua merasa terlupakan, terabaikan. Karena orang tua itu bukan masalah duit saja ya, dia senang kalau dikirim-kirim duit, tetapi juga kehadiran itu sangat penting. Jadi seperti gitu Gemini ya. Jadi saya lihat di sini ada mantan kamu yang terkoneksi dengan kamu, pasangan, anak, dan orang tua. Jadi itu yang saya lihat ya, ada orang-orang yang terkoneksi dengan kamu. Semoga resonate Gemini. Dan saya mau ambil lagi kartu ya. Orang-orang yang terkoneksi dengan kamu dari zodiaknya. Dari zodiaknya ada Virgo, Scorpio, Cancer, Leo, Gemini, sesama Gemini, Taurus, Aries, Pisces, Aquarius, Capricorn, dan Virgo ya. Ada beberapa yang double berarti energinya up. Kamu bisa menyesuaikan saja. Dari inisial ya. Kartu inisial, oke. Oke, untuk inisial ada huruf C, H, K, A, L, D, Y, M, Q, V, R, T, S, D, W, O, J, K, L, I, B, F, N, T, U, Y, V, Q, R, T, dan H ya. Ada beberapa yang double berarti energinya up. Kamu bisa menyesuaikan. Dari bulan ya. Dari bulan ada Agustus, Juli, April, Maret, Oktober, Desember, Januari, Juni, Mei, Juli, dan Februari ya. Dari angka ya, saya sisihkan dulu yang kartu bulannya, kita ke angka. Ini saya patokannya tanggal 1 sampai 31. Tetapi ini bukan tanggal saja, ini berkaitan dengan angka ya. Jadi kamu bisa menyesuaikan saya sesuai dengan yang kamu rasakan saat ini. Untuk macam contoh ada yang, Kak bisa nggak nomor telepon? Bisa, kamu rangkaikan ya apa yang saya sebutkan itu ya, sesuai intuisi kamu ya. Macam contoh saya bilang 4, 3, 5 ya, kamu lihat ada nggak ini. Saya kan di sini hanya membuka kisi-kisi aja ya, merangkai, dan keputusan itu dari kamu ya. Bisa juga kamu dari tanggal lahir, tanggal jadian, atau apapun sesuai intuisi saja. Oke, saya mulai dulu dari 1 sampai 10. Ada angka 3, 5, 7, 1, 9, 10, 8, dan 2 ya. Dari angka 11 sampai dengan 20 ada angka 13, 11, 18, 17, 20, 16, 13, 14, 15, dan 18. Wow, 18 double ya. Pokoknya yang double-double itu berarti energinya up. Kamu bisa menyesuaikan ya. Dari 21 sampai dengan 31 ya, ada angka 22, 25, 21, 30, 28, 31, 29, 26, dan 27 ya. Itu dari keempat kategori dari inisial, zodiak, bulan, dan angka. Semoga resonate juga dengan kalian.
Dan terakhir saya mau ambil 3 kartu pesan semesta untukmu. Apa yang ingin semesta sampaikan untuk menyikapi orang-orang yang betul-betul lagi merindukanmu? Wow, universe mau kamu juga harus bisa lebih up, lebih ada interaksi, bisa lebih jangan tertutup ya, bisa lebih terbuka terhadap siapapun, welcome terhadap siapapun. Saya lihat di sini kamu kayak macam mengurung diri, masih trauma, masih sendiri. Ya walaupun mungkin kondisinya kamu sudah mempunyai pasangan juga kamu masih belum terbuka ya dengan pasangan ya, kayak macam masih belum ada chemistry. Nah ini universe mau kalau memang kamu sayang sama pasangan kamu ya perlakukan sama seperti kamu memperlakukan diri kamu, sayangi diri kamu, cintai diri kamu ya. Baru ke pasangan. Ini saya lihat di sini kamu mencintai, menyayangi pasangan, diri kamu korban, ujung-ujungnya pasangan nggak terkoneksi ya, dia tidak membalas cintamu, akhirnya kamu trauma lagi, sakit hati lagi ya. Jadi bahagiakan diri kamu dulu, jangan menanti si A si B baru saya bahagia, kalau saya sama dia baru saya bahagia, jangan ya. Karena orang-orang itu kan hanya titipan. Selama kamu nyaman bersama dia, pasti dia akan lama bersamamu. Ataupun sebaliknya, dia nyaman bersamamu, nyaman bersama kamu, pasti kamu juga akan betah bersamanya ya. Jadi buat dirimu senyaman mungkin dulu, baru bisa membuat orang nyaman. Ibaratkan kalau kita sakit kan nggak bisa kita mau menolong orang kan. Jadi kita harus sembuh dulu supaya kita bisa menolong orang. Dalam hubungan pun sama ya, kamu harus bisa berdamai dengan masa lalu kamu, bisa lebih bahagia pada diri kamu, sudah enjoy dengan diri kamu, baru kamu bisa membuat orang itu ataupun bisa menerima energi orang itu dengan baik ya. Dan kalaupun memang kamu merasa belum siap ya jangan PHP ya, ataupun mungkin kondisinya ya kamu menerima cinta itu karena kesepian ataupun karena kasihan ya, wah saya kasihan dia, jangan ya. Ingat terkadang Gemini itu ini ya takut berkata tidak ya, karena ya takut menolak, takut orangnya sedih, tapi ujung-ujungnya juga nanti akan sedih kalau kamu tidak tegas. Sedih di kamu, sedih di dia ya. Kalau sudah masa lalu, biarlah berlalu ya, jangan diungkit-ungkit lagi. Kalau memang kamu menerima orang lama ya, tapi memang saya lihat sini Gemini sih nggak terlalu menerima orang lama. Cuman ini yang universe sampaikan, saya cuma sampaikan ya. Kalaupun ada masalah-masalah ataupun apapun di masa lalu, itu hanya harus dijadikan pelajaran ya. Jangan dijadikan beban, jangan dijadikan duri dalam daging ya. Karena saya lihat di sini kamu tuh mengira bahwa semua itu perempuan sama, laki-laki itu semua sama. Kenapa? Karena kamu membandingkan orang itu dengan orang yang menyakiti kamu, orang baru ini menyakiti. Jadi jangan sampai kita bisa mengambil hikmah, tetapi jangan kita menilai orang semua sama ya. Kalau begitu macam contoh, nyatanya sama kan kak, dia juga menyakiti saya. Ini ada beberapa subscriber yang bertanya ya, saya selalu berpikiran positif tapi dia tetap saja seperti yang dulu, mantan-mantan saya yang dulu karakternya, yaitu karena doa kamu. Mungkin kamu berpikir positif tapi hati kamu, makanya saya bilang hati tuh gak bisa kita tipu. Kamu bicara oke, saya sudah maafkan, tapi hati kamu memaafkan tidak ya. Jadi semua itu dari hati ya. Kamu berpikiran negatif terhadap orang, pasti orang juga akan merasa tidak nyaman bersamamu, ataupun kamu juga yang tidak akan nyaman bersama diri kamu dan orang lain itu ya. Walaupun mungkin kondisinya orangnya berbeda, orangnya baik, tetapi kalau diperlakukan dengan seperti maling ya pasti dia nggak nyaman, pasti dia akan pergi. Atau malah dibilang saya berbuat baik juga nggak di ini, sudah biarin aja saya jadi maling. Ini contoh ya. Ataupun mungkin dia malah menyanyiakan dan dia pergi. Nah ini, tapi kalau diperlakukan bagus ya, diperlakukan penuh kasih sayang, diperlakukan dengan artinya dia merasa dibutuhkan, merasa dicintai, merasa diinginkan, pasti dia akan memberikan hal yang sama, yang terbaik, semaksimal dia. Dan itu pun harus kamu memberikan apresiasi yang sama gitu ya. Artinya kamu juga bisa membalasnya supaya dia merasa bahwa dia tidak berjuang sendiri. Karena saya lihat di sini kamu itu kayak macam masih trauma ya. Jadi kalau masih trauma ya berdamai dulu dengan masa lalu kamu, baru kamu ke yang lain, membuka hati untuk orang lain supaya hidup kamu juga jauh lebih tenang, lebih happy. Orang pun bisa kena dampaknya, orang baru ya, dalam hubungan pun langgeng seperti gitu ya. Oke, mungkin itu yang bisa saya readingkan untuk kamu Gemini ya. Semoga resonate dan bisa bermanfaat juga ya. Ya seperti gitu. Dan jangan lupa di like, comment, subscribe channel Isya Tarot dan Isya Tarot US Indo supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan terbaru untuk kalian. Terima kasih, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye bye.